telah mengalokasikan anggaran pembelian pesawat tempur pada APBN 2026. Kalau untuk yang tahun depan sudah kita setujui, ini nggak tahu pakai yang mana, tapi sudah cukup banyak anggaran mereka. Berapa kemarin? Sekian, apa ya? Saya lupa, 9 miliar dolar kalau nggak salah, atau lebih, saya lupa angkanya. Tapi sudah disetujui, jadi harusnya sudah siap semua untuk yang itu. Tapi saya nggak tahu ini baru lagi apa enggak, termasuk yang itu apa. Tapi kalau ya harusnya sih, yang disebutkan sudah masuk yang dianggarkan itu harusnya sih. Tapi saya harus sudah cek lagi apa dia mau impornya tahun depannya lagi atau kapan. Tapi yang dia minta selama ini sudah kita penuhi. Jet buatan negeri tirai bambu ini dilengkapi berbagai macam senjata termasuk PL-15. PL-15 adalah rudal udara jarak jauh yang memiliki jangkau 200 hingga 300 km. J-10 Chengdu pernah digunakan Pakistan untuk menembak jatuh jet tempur Rafale dan Su-30 saat konflik berkecamuk dengan India pada Mei lalu. Tim Liputan iNews melaporkan. Kereta api cepat Jakarta-Bandung atau WUSH kembali jadi sorotan terkait hutang yang menumpuk. Pasca beroperasi, proyek kereta cepat WUSH menyisakan hutang dengan nilai fantastis, yaitu 116 triliun rupiah. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan BPI dan Antara seharusnya mampu membayar hutang kereta cepat WUSH. Begini, bukan hutang yang nggak dibayar. Kan pemerintah apa, kalau dulu kan semuanya pemerintah yang tadinya begitu kan, tapi ketika sudah dipisahkan dan seluruh dividen masuk ke Danantara cukup mampu untuk membayar itu. Jadi bukan nggak dibayar hutangnya, dibayar tapi Danantara, bukan APBN. PT Kereta Cepat Indonesia China atau KCIC buka suara terkait keengganan Menteri Keuangan Purbaya menutupi pembiayaan hutang kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUSH. Corporate Secretary PT KCIC mengatakan tetap percaya dukungan pemerintah dalam mencarikan jalan keluar menyelesaikan masalah hutang WUSH. Sehingga KCIC percaya bahwa skema-skema yang saat ini sedang dibicarakan, sedang didiskusikan nantinya akan menjadi solusi yang terbaik. Dan tentunya koordinasi juga terus dilakukan bersama kementerian terkait seperti Kemenko Infrawil, Kementerian Perhubungan dan sejumlah kementerian lainnya, serta bersama Danantara, BP BUMN dan juga para pemegang saham. Sementara itu, Menko Polhukam periode 2019-2024 Mahfud MD menilai proyek WUSH yang digarap di era Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo telah memberatkan keuangan negara. Bahkan Mahfud menduga pembengkakan hutang WUSH disebabkan adanya markup. Karena ada dugaan markup. Dugaan markupnya gini, Mas. Ya, itu harus diperiksa ini. Uang lari kemana? Menurut perhitungan pihak Indonesia, biaya per 1 kilometer kereta WUSH itu 52 juta US dollar. Tapi di Cina sendiri hitungannya 17 sampai 18 juta US dollar. Naik 3 kali lipat kan? Ini yang naikkan siapa? Uangnya kemana? Hanya ramai saat liburan dan sepi pada hari biasa, hutang WUSH kini jadi beban. Meskipun WUSH mengklaim telah melayani 11,7 penumpang sejak pertama kali beroperasi. Namun nyatanya hutang proyek yang 70%-nya dibiayai dari pinjaman China Development Bank ini tetap tinggi. Beban bunga tahunan proyek ini bahkan mencapai 1,9 triliun rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Halo, selamat siang pemirsa. Tunggakan iuran BPJS Kesehatan akan segera dihapuskan. Sementara itu, hari ini Gubernur Jakarta Pramono Anung datangi Komisi Pemberantasan Korupsi. Selain informasi tadi, kami juga akan hadirkan beragam informasi menarik dan terkait kebijakan hingga kegiatan dari para pemimpin bangsa. Bersama saya, Kevin Pakan.
Pemimpin rakyat, pemimpin beraksi, rakyat awasi. Pemirsa, pemerintah berencana menghapus seluruh tunggakan iuran BPJS Kesehatan. Pemutihan berlaku untuk tunggakan yang sudah berjalan bertahun-tahun. Pemerintah berencana memutihkan atau menghapus tunggakan iuran peserta BPJS Kesehatan. Rencana penghapusan pertama kali diungkapkan oleh Mensesnek Prasetyo Hadi. Pemerintah sedang memverifikasi data penunggak BPJS Kesehatan. Sedang dipelajari dulu, dihitung dulu. Berarti itu akan segera diproses pemutihan tunggakan BPJS. Ada rencana seperti itu, tapi mohon waktu karena itu kan pasti harus dihitung, datanya juga harus diverifikasi, ya. Kemudian angka nominalnya juga harus dipertimbangkan kan. Mohon sabar menunggu. Rapat membahas penghapusan tunggakan iuran BPJS pun telah digelar. Hasilnya, BPJS Kesehatan akan ikuti perintah Presiden Prabowo untuk memutihkan tunggakan BPJS. Menurut Direktur Utama BPJS Ali Gufron Mukti, tunggakan yang akan dihapus adalah iuran yang sudah bertahun-tahun. Ia juga memastikan tidak akan ada masalah penghapusan. Nilai tunggakan BPJS Kesehatan mencapai 7,6 triliun rupiah. Jumlah peserta yang menunggak pun sebanyak 23 juta orang. Rencananya, pemutihan tunggakan akan mulai dieksekusi bulan depan. Pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa akan turut mengawasi penyeraman rumah subsidi. Tak hanya itu, Purbaya juga ingin rumah subsidi diperluas menjadi 45 meter. 1. Pembangunan rumah subsidi terus digenjot pemerintah. Penyerapan anggarannya pun dipantau oleh Kementerian Keuangan. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan Menteri PKP Marwarar Sirait pun bertemu untuk membahas pembangunan rumah subsidi. Dalam pertemuan ini, Purbaya ultimatum Kementerian Perumahan agar anggaran subsidi rumah harus habis terserap Oktober ini. Jadi menurut beliau target 350.000 tahun ini KPP bisa tercapai. Dan itu dia udah punya tuh setiap bulan gimana penyerapannya. Tapi saya akan lihat akhir bulan seperti apa. Nanti kalau bagus ya kita nggak pindahin uangnya. Tapi kalau ada masalah ya kita pindahin ke tempat lain dulu. Tapi saya yakin dengan kerjasama seperti ini semua program-program antar pemerintahan, koordinasi dan lain-lain bisa diselesaikan dengan cepat. Ini kan semuanya kita yang bikin, aturannya kita yang bikin. Jadi kita bisa beresin dengan cepat itu. Dan saya sudah melihat cara mengatasi masalah tadi, kurangnya di mana ada demand yang terhalang dengan cepat. Tak hanya itu, Purbaya juga meminta ukuran rumah subsidi diperluas jadi 45 meter persegi. Sebelumnya, rumah subsidi berukuran 36 meter persegi, ukuran ini kecil bila berbentuk apartemen. Sementara dalam pertemuan antara dua kementerian, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa berkelakar akan luasnya ukuran ruang kerja Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait. Ruang kerja, ruang rapat, ruang terima aspirasi, kemarin ratusan orang gini. Ya, ruang pelantik gini Anda kasih apartemen berapa? Nggak ada dia. Oh, juga gini nih. Tapi ini multifungsi, Pak. Yaitu BPS, Pak. Ini BPS Menteri Sosial. Kami dapat dari Bapak itu tahun depan 400.000 rumah yang direnovasi. Nah, persoalannya data itu sering tidak tepat sasaran. Nah, jadi kelebihan Ibu Menteri ini